Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya masih di materi turunan fungsi trigonometri untuk matematika peminatan kelas 12 MIPA. Ya, masih untuk turunan fungsi trigonometri oleh saya sendiri. Kemarin kita udah sempat bahas tentang turunan fungsi trigonometri sin dan cos ya. Oke, hari ini kita akan bahas turunan tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, sebenarnya turunan dasar dari trigonometri itu hanya sin dan cos. Kita akan mencari turunan tangen, sekan, kosekan, dan kotangen dengan berbekal materi sub 1, yaitu turunan sin cos. Juga review trigonometri pada kelas 11. Oke, langsung aja ya. Yang ke submateri kedua yaitu turunan sinus dan turunan sekan, kosekan, tangen, dan kotangen. Oke, kita lanjut. Proses penurunannya. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana proses penurunannya. Tapi ke depannya kalian sudah tidak perlu lagi menjabarkan detail seperti ini. Hanya lihat turunan akhirnya saja ya. Perhatikan. Untuk mencari turunan sekan, kita sudah sama-sama ketahui di identitas trigonometri bahwa sekan itu adalah 1 per kosinus. Nah, kita akan mencari turunan dari sekan atau turunan dari 1 per kosinus ini dengan menggunakan aturan turunan pembagian, di mana 1 kita anggap U dan cosnya kita anggap V. Jadi turunan pembagian adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat kan. Nah, U aksen itu turunan 1, 0 ya. 0 dikali cosnya disalin. 0 kali cos X dikurang turunan cos itu min sin satunya kita salin. 0 dikali cos X dikurang min sin dikali 1 per cos kuadrat X. 0 dikali berapapun 0, min dikali min ini plus, jadi 0 plus sin X yaitu sin X per cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X saya akan pecah menjadi cos X kali cos X. Jadi ini kita bisa pecah jadi 1 per cos X dikali sin X per cos X, di mana 1 per cos adalah sekan dan sin per cos adalah tangen. Jadi turunan dari sekan adalah sekan X tangen X. Kita lanjut yang kedua, turunan tangen. Dengan metode sama yaitu turunan pembagian, kita akan menurunkan fungsi tangen. Kita sudah tahu di identitas trigonometri bahwa tangen itu adalah sin X per cos X, di mana sinnya kita anggap U dan cosnya kita anggap V. Sehingga turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Turunan sin itu cos, kemudian V-nya kita salin cos, jadi cos dikali cos dikurang turunan cos itu min sin, dan sinnya disalin, min sin kali sin. Cos kali cos dikurang min sin kali sin per cos kuadrat. Cos kali cos itu cos kuadrat, min kali min itu plus, sin kali sin adalah sin kuadrat. Cos kuadrat plus sin kuadrat plus cos kuadrat. Kita sudah tahu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu 1. 1 per cos kuadrat itu adalah 1 per cos itu kan sekan. Berarti 1 per cos kuadrat itu sekan kuadrat X. Sehingga kita peroleh turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Yang ketiga, turunan kosekan. Kosekan ini mirip dengan sekan, caranya hanya saja kosekan itu adalah 1 per sin. Di mana turunan sin itu adalah cos ya, jadi 0 dikali sin dikurang cos kali 1. Sehingga tidak ada min kali min, jadi langsung minus ya, nggak jadi plus dia. Jadi min cos per sin kuadrat, atau sin kuadrat adalah sin kali sin. Kita akan pisah seperti tadi, min 1 per sin dikali cos per sin. 1 per sin adalah kosekan, dan cos per sin adalah kotangen. Jadi turunan dari kosekan adalah minus kosekan X, kotangen X, ada minusnya. Yang terakhir adalah turunan kotangen, mirip juga dengan tangen, hanya dibalik ya. Kotangen itu adalah cos per sin ya. Turunan dari cos adalah min sin, kemudian sinnya disalin, dikurang, turunan sin adalah cos, kemudian cosnya disalin. Min sin dikali sin dikurang cos kali cos, yaitu min sin kuadrat min cos kuadrat. Kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, berarti kalau min sin kuadrat tambah min cos kuadrat itu min 1. Jadi min 1 per sin kuadrat atau min 1 per kosekan kuadrat, min kosekan kuadrat X. Sehingga turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat X. Ini adalah prosesnya, tapi kalian tidak perlu menghafal bagaimana prosesnya. Kalian cukup mengetahui, oh kenapa ya turunan sekan itu sekan tangen, oh kenapa ya turunan tangen itu sekan kuadrat, dan seterusnya. Jadi nanti yang kalian pahami atau yang kalian gunakan hanya
rangkuman ini. Turunan dari sekan X adalah sekan X tangen X. Turunan kosekan X adalah minus kosekan X kotangen X. Turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Dan turunan dari kotangen X adalah minus kosekan kuadrat X. Kosekan kita bisa tulis kosek, bisa juga tulis CSC. Kayak gini, CSC. Seperti ini. Oke, ini rangkumannya. Jadi kita punya 6 rumus turunan. Turunan sin itu cos, turunan cos itu sin. Turunan tangen itu sekan kuadrat, turunan kotangen itu min kosekan kuadrat, turunan sekan adalah sekan tangen, dan turunan kosekan adalah min kosekan kotangen. Ini nanti dihafal ya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal tentukan, jadi kalau kalian udah tahu, udah paham, dan udah hafal tadi, ini gampang. Sama kayak konsep dari sin kemarin. Turunan sekan ya. Turunan sekan 5x, pertama kita turunin dulu, 5x-nya jadi 5. Sedangkan tadi turunan sekan adalah sekan tangen. Jadi 5 sekan 5x tangan 5x. Ya, tetap ada 5x di dalamnya. Ini juga sama, kita turunin dulu yang dalam kurung 7x min 5 itu turunannya 7. Turunan kosekan adalah minus kosekan kotangen. Jadi turunan kosekan 7x min 5x adalah minus 7. Kosekan 7x min 5 kotangen 7x min 5. Jadi di dalam fungsi trigonometri itu sesuai sama soal ya, nggak pernah berubah jadi x gitu. Kalau dia 5x jadi 5x tetap, dia 7x jadi 7x, dan seterusnya. Kemudian sama dengan tangen itu turunannya adalah sekan kuadrat, tapi kita turunin dalamnya dulu, yaitu 9x kuadrat plus 4, jadi 9x kuadrat plus 4 kali sekan kuadrat dari 3x pangkat 3 plus 4x min 9. Oke, nah agak ada perbedaan dari menghitung pangkat ya. Untuk menghitung pangkat itu perlahan-perlahan, kita turunkan dulu 4x-nya menjadi 4. Dikalikan dengan 3, jadi 12, kita kalikan dengan pangkat 5, jadi 60. Kemudian kotangannya kita salin, jadi kotangan pangkat 4. Karena berkurang satu pangkatnya, baru kita turunkan kotangannya adalah turunan kotangan min kosekan kuadrat. Jadi seperti ini. 60-nya dari 3 kali 5 kali 4. Oke, kotangan pangkat 4 dari soal yang pangkatnya dikurang 1, dan kosekan kuadrat dari turunan kotangan itu sendiri. Ya, tetap 4x di dalamnya kan. Nah, minusnya dari mana? Dari turunan kotangan kan minus ya. Jadi seperti ini. Jadi dituruninnya berkali-kali ya, kalau ada pangkat. Seperti nomor 5 juga seperti ini. Kita turunin dulu dalamnya ya, yaitu 4x min 3. Kemudian kita kalikan dengan 5 dengan 7, 35 ya. Jadi 35 sekan pangkat 6 2x kuadrat min 3x plus 5. Kemudian turunan sekan adalah sekan tangen. Oke, jadi udah sekan pangkat 6, ada lagi sekan tangen. Nah, sekan pangkat 6 dan sekan kita satuin jadi sekan pangkat 7 tangen. Oke, dalamnya tetap diisi sama persis dengan soal 2x kuadrat min 3x plus 5. Jadi jawabannya 35 kali 4x min 3, sekannya kembali lagi pangkat 7. Tadi kan sudah berkurang 1 jadi pangkat 6. Tapi kebetulan turunan sekan itu adalah sekan tangen. Jadi pangkat 6 ditambah sekan jadi pangkat 7 lagi. Oke, kita lanjut. Review trigonometri analitika. Tadi sebenarnya sudah selesai ya, turunan sekan, kosekan, kotangen. Cuma ini saya mau menjelaskan kalau ada soal yang kamu lihat sulit, kamu bisa sederhanakan dengan trigonometri analitika. Atau ada soal yang kamu bisa, tapi jawaban akhirnya tidak ada di pilihan ganda. Kamu bisa sederhanakan jawaban menggunakan trigonometri analitika. Gimana sih caranya? Nah, caranya adalah kita mengingat dulu. Sin A plus minus B, sin A cos B plus minus cos A sin B. Artinya kalau sudutnya ditambah, jawabannya juga ditambah. Kalau sudutnya dikurang, jawabannya juga dikurang. Tapi kalau cos kebalikan, cos A plus minus B, cos A cos B min plus sin A sin B. Artinya kalau sudutnya ditambah, maka kosinusnya nanti cos A cos B dikurang. Tapi kalau misalnya sudutnya dikurang, berarti cos A cos B ditambah sin A sin B. Kalau tangen, adil dia ya, ada perperan. Jadi kalau tan A plus B itu tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B. Kalau ditambah, atasnya ditambah, bawahnya dikurang. Kalau sudutnya berkurang, atasnya dikurang, bawahnya ditambah. Oke, sudut ganda. Kalau sin 2A itu 2 sin cos. Kalau cos ada 2 rumus, yaitu cos kuadrat min sin kuadrat. 2 cos kuadrat min 1 dan 1 min 2 sin kuadrat.
Kalau tangan itu tangan 2A per 1 min tangan kuadrat A. Kalau ini perkalian ya, kalau sin cos itu setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau cos A sin B setengah sin A plus B dikurang sin A min B. Kalau cos A cos B setengah cos A plus B ditambah cos A min B. Dan sin A sin B min setengah cos A plus B dikurang cos A min B. Ini udah dipelajari kelas 11 ya, jadi saya percepat. Kemudian penjumlahan sin A plus sin B 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin plus sin 2 sin cos ya. Sin min sin 2 cos sin. Cos plus cos 2 cos cos. Cos min 2 sin sin. Nah, ini harus di review ulang nih kepala kamu nih. Harus dihafalin ulang. Karena kepake banget ya. Kita akan menyederhanakan soal atau jawaban dengan trigonometri analitika. Ada 3 soal, tapi satu soal saya buat AB, jadi ada 6 soal totalnya. Tentukan turunan pertama dari ini, nomor 1 itu tentang penjumlahan dan perkalian sin cos. Yang nomor 2 adalah tentang sudut ganda ini ya. Yang nomor 3 adalah turunan berantai pangkat dan akan nanti kita sederhanakan menggunakan trigonometri analitika. Kita coba nomor 1A dulu ya. 1A itu kita harus tahu dulu nih, ini sin cos plus cosin ya. Ini saya boleh balik. Jadi sin 7x cos 5x tambah cos 7x sin 5x. Sin cos plus cosin adalah sin A plus B. Jadi kita balik rumusnya ya. Jadi sama kayak sin 7x plus 5x. Oke? Atau sin 12x. Kalau udah ringkas gini kan gampang turuninnya. Tinggal turunin 12x-nya jadi 12. Turunan sinnya jadi cos. Jadi 12 cos 12x. Nah, kalau kamu nuruninnya sebelum disederhanakan, kamu akan kesulitan. Udah dikali, ditambah, ini pakai U aksen V, tambah V aksen U, ditambah U aksen V, tambah V aksen U. Waste your time, right? Oke, kita lanjut. 1B. 1B juga sama, ini perkalian. Bisa aja sih kalau kamu pakai U aksen V tambah V aksen U, tapi akan lebih sederhana kalau kamu bisa mengubah menjadi penjumlahan. Dimana rumusnya adalah setengah sin A tambah B ditambah sin A min B gitu ya. Jadi 6 kali setengah sin 7x tambah 5x tambah sin 7x min 5x. 6 kali setengah itu 3, 7x tambah 5x 12x, 7x kurang 5x 2x. Oke, kita turunin sin 12x itu, turunan 12x adalah 12, turunan sin cos, turunan 2x 2, turunan sin cos. Seperti ini. Kita tinggal kali pelangi, jadi 36 cos 12x tambah 6 cos 2x. Gampang kan? Lebih gampang lagi nomor 2. Kalau kamu nurunin satu per satu, ini kan kuadrat. Turunan ratanya kan kalau pangkat panjang. Tapi kan kamu udah tahu kalau cos kuadrat min sin kuadrat itu adalah cos 2x. Yang penting ininya sama ya. Ini 8x, ini juga harus 8x. Jadi cos 2 kali 8x atau cos 16x. Kalau cos 16x kan turuninnya gampang. Kita tinggal turunin 16x jadi 16. Turunan cos min sin. Jadi min 16 sin 16x. Gampang kan? Begitupun yang 2B, kita udah tahu kalau misalnya 4 sin 2x cos 2x itu, 2 sin 2x cos 2x itu adalah sin 2 kali 2x. Atau 2 sin A cos A itu adalah sin 2A. Tapi ini kan ada 4, makanya ada 2 lagi di depannya. Jadi 2 sin 4x. Masih sisa 2 di depannya. Kita udah tahu turunan sin 4x itu, caranya turunin dulu 4x-nya, yaitu 4. Kamu kalikan 2, 8. Turunan sin adalah cos. Jadi jawaban 8 cos 4x. Gampang kan? Daripada pakai U aksen V gitu-gitu. Untuk nomor 3 ini kita pakai cara biasa dulu nih awalnya. Oke. Turunin dulu 3x min 5-nya yaitu 3. Saya kaliin 2, 6. Saya kaliin 5, 30. Terus sinnya berkurang 1 jadi pangkat 4. Nah, turunan sin adalah cos. Seperti ini ya. 30 sin pangkat 4, 3x min 5, cos 3x min 5. Kalau ulangan harian, sampai sini saya sudah anggap benar. Tapi kalau pilihan ganda bisa jadi nggak ada pilihannya. Kalau ada ya benar ini jawabannya. Ternyata di pilihan ganda nggak ada loh jawaban ini gimana ya gitu. Maka sin pangkat 4 akan kita pecah menjadi sin pangkat 3 kali sin. 30 akan kita pecah jadi 15 kali 2. Dimana 2 sin cos ini adalah sin 2x atau sin 2a. Ya. Berarti yang ininya tetap 15 sin pangkat 3, 2 sin cos ini jadi sin 2 kali 3x min 5. Oke, jadi 15 sin pangkat 3, 3x min 5 dikurang sin 6x min 10. Kemudian yang 3B,
Yang 3B juga sama, kita turunin dulu 2x plus 7 yaitu 2, saya kali 3, 6, saya kali 7, 42. Turunan cos min sin, cosnya jadi pangkat 6, turunan cos min sin. Jadi kayak gini, min 42 cos pangkat 6, 2x plus 7 sin 2x plus 7. Kalian selalu perhatikan ya, di dalam cos dan di dalam sinnya tidak pernah berubah dari soal. Oke, kalau 2x plus 7 selamanya 2x plus 7. Tapi di sini nggak ada nih jawabannya, maka kita pecah cos pangkat 6 jadi cos pangkat 5 kali cos, min 42 jadi min 21 kali 2. Nah, 2 cos sin ini sama kayak 2 sin cos ya, bukan menjadi cos 2A tapi tetap sin 2A. Jadi min 21 cos pangkat 5 2x plus 7 sin 2 kali 2x plus 7. Dimana 2 kali 2x plus 7 itu adalah 4x plus 14. Jadi jawabannya adalah min 21 cos pangkat 5 2x plus 7 sin 4x plus 14. Oke, sekian sini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan langsung via Gmeet, boleh WhatsApp, boleh japri saya gitu ya. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan soal-soal dan tugas-tugas yang saya berikan di GCR. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.